Hai, ketemu lagi di channel M Arsitek. Hari ini kita akan mereview sebuah rumah yang baru ya, yang ukurannya sekitar 200-300 meter, di mana tema dari rumah ini merupakan tema tropical modern. Hari ini kita akan ditemani oleh arsitek ternama dari Purwokerto, yaitu Ibu Emma Permatasari. Ayo kita lihat ke dalam. Oke, kita sampai ke ruangan yang pertama. Ya, kita bisa lihat bahwa ruangan ini temanya modern tropical. Ya, apa sih Bu sebenarnya tema seperti itu? Modern itu satu aliran di mana lebih ke arah simple dan fungsional. Kalau tropical itu biasanya banyak unsur-unsur seperti motif kayu, batu, natural seperti itu. Ini ada satu yang sangat jelas terlihat bahwa rumah ini sangat tinggi nih Bu. Apa sih sebenarnya plafon tinggi tujuannya? Oh ya, rumah ini plafonnya tinggi ya. Ini mungkin sekitar 4 meter lebih. Teman-teman kalau mau lihat nih, saya kira-kira saya tingginya 1,5 meter. Nah, kamera mundur, terus, ya. Nah, kira-kira mungkin 3 kali lipatnya saya. Nah, plafon tinggi ini sebenarnya punya tujuan rumah lebih dingin sebenarnya ya, dan lebih terkesan luas seperti itu. Oke, ya memang berarti semua rumah perlu plafon yang tinggi nggak Bu? Tergantung ya. Kalau untuk ruangan-ruangan yang sempit, plafon tinggi juga kurang cocok. Nanti kan terkesannya seperti menara gitu. Makanya masing-masing rumah itu memiliki keunikan masing-masing dan juga disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, itu tadi ya plafon. Kemudian saya mau tanya nih Bu, ini partisi ruangan ya Bu ya? Kenapa modelnya seperti ini Bu? Nah ya, ini partisi ruangan. Teman-teman, ini ruang tamu ya. Kita pertama kali masuk, ini ada ruang tamu. Dan teman-teman kalau mau lihat di belakang sana itu ada kolam taman, di mana sirkulasi udara adalah dari arah kolam itu ke pintu utama. Nah, oleh karena itu sekat ini memang tidak dibuat solid supaya sirkulasi udara ini bisa lebih maksimal. Tapi sekat ini cukup tegas menandai mana ruang publik dan mana ruang semi private-nya. Kira-kira gitu, Pak. Nah, di sini kenapa nih ada apa namanya backdrop? Kok kacanya perlu besar sekali dan setinggi itu? Kenapa itu Bu? Nah, ini backdrop cermin. Kita semua tahu ya, efek dari cermin itu selain menambah kesan mewah, ini juga bisa menambah efek ruangan terkesan lebih lebar. Kenapa? Karena ruangan ini sebenarnya tidak terlalu lebar, tapi tinggi. Supaya menghilangkan kesan seperti menara, backdrop cermin ini sangat membantu. Oke. Jadi efek cermin memang akan membuat ruangan berasa lebar ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya, lebar ruangan seperti double ya, seperti double dari ruangan yang asli. Oke, sekarang kita lihat ke sebelah sini ya. Di sini ada korden ya. Buat teman-teman yang belum tahu, korden itu namanya jenisnya rainbow blind ya. Rainbow blind itu apa ya? Jadi blind modern zaman sekarang di mana kainnya itu selang-seling antara solid dan transparan. Bisa kita lihat ketika kita buka tutup, dia akan seperti pelangi ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi ketika kita membutuhkan ruang gelap, kita akan ketemu gelap dengan gelap. Maka sinar akan tidak masuk. Ketika kita buka ya, terang ketemu terang, maka sinar akan masuk seperti ini. Jadi memang dua fungsi korden, vitras dan korden solid dalam satu produk. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video di sini. Ayo kita lanjut ke ruangan sebelah. Ini living room ini ya. Wah, ruangannya besar ya dan cukup lega ya. Ini ruangan fungsinya apa aja nih Bu Emma? Ini living room dan di situ ada dining room, ada pantry, dan paling belakang sana ada dapur. Nah, living room ini sendiri karena plafonnya tinggi,
teman-teman bisa lihat di atas ada backdrop, ada lampu gantung. Nah, ini memberikan aksen ya untuk di ruangan living room ini. Ini juga menandai bahwa inilah area living roomnya gitu. Nah, kita bisa lihat juga, sini kamera, sini. Oke, backdrop TV-nya juga full mentok sampai atas. Nah, untuk backdrop furniture yang mentok sampai ke plafon itu memang menambah kesan mewah ya, teman-teman bisa lihat. Nah, lalu teman-teman bisa lihat juga di sini ada aksen lampu ya. Ini ada cutting laser dan di belakangnya ada akrilik, terus ada lampu. Ini juga menjadi aksen mempercantik backdrop TV ini. Kalau teman-teman bisa lihat juga ini motif marmer, tapi ini bukan marmer asli. Nah, kalau di video-video sebelumnya saya banyak menggunakan trik penggantinya marmer. Teman-teman bisa lihat deh video saya yang lain. Biasanya saya pakai apa sih? Nah, tapi kali ini saya pakai material berbeda. Di backdrop TV ini saya pakaikan motif marmernya adalah dengan HPL. Oke, setelah kita tadi bahas dari ruang keluarga, kita akan menuju ke ruangan berikutnya di sebelah sana. Ayo kita ke sana. Enak nih buat duduk nih. Enak banget kayaknya ya. Oke, sebelum kita bahas taman, kita akan bahas sedikit tentang pintu ya. Jadi ruangan ini karena memang space-nya terbatas. Kalau swing itu akan memakan tempat, kalau swing ke sana juga akan memakan space yang di luar, maka kita pergunakan pintu sliding ya. Jadi pintu sliding ini sangat menghemat tempat ya. Selain fungsional, bukaan kita bisa lebar, pintu sliding ini juga tidak memakan ke tempat ke depan maupun ke belakang. Dan pintu ini kita gunakan bahan dari material kayu ya, dimana memang pemilihan material kayu sangat penting untuk kalian mengerti sifat-sifat kayu. Jadi kita harus pilih kayu yang benar-benar sudah di oven, kayunya sudah tidak ngulet dan juga memang kuat dan keras seperti ini ya. Jadi kita isi panel dengan kaca bening. Oke, sekarang kita ke belakang ya. Asik nih duduk di sini. Wah, asik banget nih ya. Kita punya kolam besar ya, kolam koi ya, dengan suara air, dengan temanya yang tropikal ya. Kira-kira ini gimana nih Bu Arsitek? Kenapa konsep taman didesain seperti ini? Ya, tropikal kan. Seperti yang saya tadi udah sampaikan, tropikal itu biasanya melekat dengan unsur batu, alam dan juga kayu. Teman-teman bisa lihat di sini ada material kayu, walaupun bukan benar-benar kayu nih. Ini menggunakan vinyl floor. Buat teman-teman yang belum tahu vinyl floor itu apa, teman-teman bisa lihat video saya yang lain di sini ya. Dan teman-teman bisa lihat di arah sana, ini menggunakan batu alam. Nah, batu alam dan kayu ini membuat kesan rumah ini jadi adem ya, dan sesuai dengan konsep rumah ini. Oke, memang kalau saya lihat-lihat udara di sini cukup enak ya, karena tadi ternyata berfungsi betul-betul ya. Dari udara dari depan melewati partisi yang berlubang, kemudian sampai ke sini, kemudian ke luar ya. Jadi memang di sini sangat nyaman ya Bu ya. Iya, betul. Selain anginnya dapet ya, kita bisa lihat koi ya, menambah kesan tenang, dan juga suara air ternyata juga sangat berefek sekali ya Bu ya, sama ketenangan hatinya kita ya. Air ini membuat rileks ya. Ya. Jadi buat pemirsa sangat penting jika kalian punya bagian taman dalam ya, inner court ya, namanya inner court ya Bu ya. Jadi ternyata sangat berguna ya. Yuk lanjut yuk. Lagi PW kok disuruh lanjut. Yaudah, sini lanjut. dulu bentar, ayo. Oke. Nah, lanjut dong. Setelah living room, sini ada dining room. Dining room ini saya lihat mejanya ini sangat bagus ini ya. Mejanya terbuat dari apa nih Bu? Ini batu marmer ya, white Carrara. Terus kakinya menggunakan kaki stainless supaya kokoh. Ini kesannya jadi langsung mewah ya. Iya. Saya lihat ini sih sangat mewah ya. Digoyangin aja semili pun aja nggak bisa goyang nih. Ini diangkat juga sangat berat ya ini ya. Gitu, iya. Saya suka nih mejanya nih. Bagus mejanya. Nah, di sini juga ada area wastafel untuk cuci tangan. Sebelum makan kita bisa cuci tangan. Dan teman-teman bisa lihat di sini pakai
Udah yang nggak pakai puter-puteran lagi, pakainya sensor. Nah, gitu. Jadi lebih memudahkan lagi ya, apalagi lagi COVID gini ya. Bisa pakai nih, cobain wastafel yang kerannya pakai sensor. Oke, saya juga mau coba deh ya. Tadi katanya ini sensor ya. Oh iya bener. Kalau sabunnya sensor juga nih. Wah, memang canggih nih rumah ya. Saya cuci tangan sekalian deh. Enak. Saya rasa ini perlu sekali ya buat di zaman sekarang, serba modern, yang harganya juga sudah nggak mahal, tapi sangat berfungsi. Jadi semuanya serba touchless ya, baik keran maupun sabun itu semuanya touchless. Ya, oke, ini saya lihat ada partisi kayak ini Bu. Partisi ini fungsinya atau desainnya konsepnya apa nih Bu? Nah ini sebenarnya musola. Oh, musola ya. Ya, ini adalah ruang berdoa dan di situ juga ada kamar mandi kecil dan juga untuk wudhu. Nah, partisi ini sebenarnya digunakan untuk ketika lagi berdoa, butuh privasi. Nah, ini bisa ditutup. Kenapa nggak saya solidin? Karena supaya lebih nggak pengap ya di dalam ini. Gitu. Dan teman-teman bisa lihat ini unik ya. Uniknya apa? Ketika digeser, dibuka full. Nah, cerminnya masih ada di sini, jadi cuci tangan bisa sambil ngaca. Bercermin dan juga sebagai partisi. Wah, idenya memang hebat. Nah, ketika ditutup, kaca cerminnya juga tetap ada. Oke, berarti double cermin ya. Satu cermin besar, yang kedua cermin bulat ya di sini ya. Wah, memang arsitek yang satu ini memang sangat luar biasa ya. Oke, setelah dining room, kita lanjut ke ruangan yang berikutnya. Ayo kita lihat. Nah ya. Oke, kita sampai ke ruangan dapur ini ya Bu ya. Ruangan dapurnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, tapi sangat fungsional ya. Nah ini dapur di rumah ini tuh cuma satu ya. Jadi ini dapur kotor sekaligus bersih. Kalau teman-teman lihat di ruangan sana tadi cuma ada pantry. Nah dapur area memasak dan juga mencuci itu ada di ruangan ini. Tapi karena ownernya masak di sini, maka dapur ini dibuat fungsional tapi tetap cantik ya. Ini bahan dasarnya menggunakan PVC board ya. Karena apa? Supaya nggak mudah kena rayap dan juga lebih tahan terhadap air. Nah untuk top table-nya sendiri ini sebenarnya yang membuat kesan mewah adalah top table juga dan juga backsplash di sini ini menggunakan marmer asli. Nah, tapi kalau teman-teman yang ingin versi ekonomisnya, ini bisa diganti dengan material lain. Nanti teman-teman bisa cek di video saya yang lain di sini. Oke, saya tadi dengar ada namanya PVC board ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa itu PVC board ya. Jadi PVC board itu merupakan salah satu bahan baru ya yang mungkin banyak orang netizen di luar sana yang masih nggak tahu PVC board itu apa. Jadi PVC board itu merupakan bahan yang cukup baru, di mana fungsinya itu salah satu untuk menggantikan triplek, multiplek. Di mana kelemahan dari multiplek ya adalah tidak tahan air dan juga tidak tahan api. Dan PVC board menghilangkan dua kelemahan itu ya. Selain kekuatannya bagus, dia juga tahan air. Otomatis karena dapur air merupakan masalah utama ya. Dimana-mana produk kitchen set yang lama-lama itu pasti akan bermasalah dengan air. Dimana kayu ketika kena air sedikit demi sedikit, setelah bertahun-tahun semuanya akan rusak ya. Jadi PVC board menghilangkan kelemahan ini. Yang kedua, api ya. Otomatis kita sering juga tahu bahwa penyebab utama kebakaran rumah salah satunya berasal dari dapur ya. Adanya LPG meledak, kemudian dari kitchen set merambat ke seluruh rumah. Dan bahan ini menghilangkan kelemahan itu. Jika bahan ini terbakar, maka bahan itu tidak akan menyala. Alias ketika kena api, bahan itu memang masih bisa menghitam, tapi tidak menjalar. Jadi apinya akan mati di tempat. Sehingga bahan ini sangat bagus sekali buat teman-teman yang memang menginginkan furniture atau utamanya kitchen set untuk waktu yang lebih panjang, lebih kuat, dan lebih safety. Oke, setelah kita bahas dapur, kita akan menuju ke ruangan berikutnya. Ayo.
Mana nih kita nih? Kita mau ke ruangan anak nih ya, ke ruangan anak perempuan yang sangat cantik. Silakan. Ayo masuk. Nah, ini ruangannya bagus banget ya kalau menurut saya ya, sangat feminim, sangat cantik dan sangat indah. Tolong Bu Emma mungkin bisa jelaskan kenapa konsepnya kok seperti ini. ya ini kamar anak cewek ya, dan biasanya anak cewek ini suka pinky gitu ya. Nah ini saya pilih memang warnanya pinky dan dikombinasi dengan abu-abu muda. Nah di sini ada tempat tidur dan di sini ada custom wallpaper. Teman-teman yang sering nonton video saya pasti tahu, udah hafal banget. Saya sering pakai bahan ini karena menciptakan suasana dan juga harganya juga ekonomis. Oke, itu tadi daerah sekitar kasur. Kalau ini daerah seperti sekitar ini kira-kira fungsinya buat apa ini, Bu? Ya, ini lemari pakaian dan ini ada meja belajar untuk anak-anak. Ini bahannya menggunakan multiplex, di finishing dengan duko warna pink dan juga abu-abu muda. Oke, saya rasa merupakan kamar impian semua anak-anak perempuan kayaknya. Kamar seindah dan sebagus ini ya, sudah fungsional, kasurnya besar, meja belajarnya cantik, tempat penyimpanannya juga banyak. Memang top banget. Ayo kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, kita masuk ke ruangan yang ini nih. Wah, ruangannya besar, luas, dan memang buat tempat main anak ya Bu ya. Gimana nih Bu konsepnya Bu? Iya. Untuk ruangan ini. Nah ruangan ini sebenarnya ruangan sementara ya. Anak-anak memang suka sekali ya karena ini anaknya masih kecil-kecil. Jadi anak-anak suka sekali untuk beraktivitas di lantai. Nah ruangan ini cukup ekonomis teman-teman karena ruangan ini itu cuman pakai wallpaper aja. Nah buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu wallpaper, apa sih fungsinya wallpaper, teman-teman mungkin bisa tonton video saya yang lain ada di sini. Oke, setelah tadi bahas ruangannya, memang ini ruangan bermain ya. Kita bisa lihat di sini juga ada satu korden besar, ya ukurannya cukup masif, sekitar 2 meter kali 3 meter. Ya, buat teman-teman yang penasaran buka tutupnya seperti apa, kita bisa coba ya. Ini namanya romance sheet ya. Jadi kalau kalian sering lihat film Korea, korden ini sering digunakan ya, sering dipakai. Jadi memang buka tutup dia akan melipat seperti itu ya, cukup tarik dan dia akan membuka dan menutup dengan otomatis ya. Jika kalian kepengen tahu berbagai macam produk blind dan jendela, kalian bisa lihat video yang ada di satu ini. Ayo, kita udah jalan-jalan capek, kita duduk aja yuk. Iya, emang enak rumahnya buat nyantai ini kok. Enak, sofanya juga enak ini ya, sofa kulit, empuk ya. Nah, buat teman-teman semua yang ingin didesainkan rumahnya seperti ini, atau juga buat teman-teman yang ingin berkonsultasi tentang dunia arsitektur dan juga interior, teman-teman bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke, setelah kita review rumah hari ini ya, kita sudah lihat berbagai macam model dari luar, interior, kamar, dapur dan sebagainya. Kita sampai ke penghujung acara nih. Jangan lupa jika kalian suka video ini, subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!